Halo guys, Halo, mana kameramu Der? tunggu. Halo, Tok Freddy. Halo Freddy. Dian. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Fred. Dari tadi dicariin. Kiki. Jadi mau apa ini kita nih malam-malam ini? Tes. Membahas apa, Pin? Apa namanya? Isin. Di proyek kita. Oh, Iya. Kiki. Nah, jadi untuk proyek ini kapan ya dikumpul? Dibilang sama ibu itu. Tanggal 2, minggu ke-12, Pin. Minggu ke-12. Iya. Baru untuk tugasnya itu disuruh buat slide presentasi kan? Iya, di PPT terus nanti apa kita upload ke YouTube. Kita presentasi baru upload ke YouTube gitu. Nah, itulah. Untuk tugasnya sendiri kayak mana itu? Aku kemarin kurang dapat di Zoom itu. Ada yang nyatat atau ada yang tahu? Entah Freddy atau apa? Di rumah. Derma kayaknya nyata kan? Oh, nyata toh. Ntar aku apa ya? Aku tengok dulu yang dia apa. Oke, toh. Oke. Lo enggak share screen aja, toh. Oh, atau Gimana? Iya, boleh share screen aja. Oke. Ya, share screen aja. Bisa. Oh, belum diizinkan, sabar. sabar. Apa ya? Nah, dah. Coba lihat share screen. Yang mana deh? Ini kan. Iya. Udah nampaknya? Kayak ini. Belum, masih loading, Der. Nyata rupanya. Ya, tinggal minggu depan, Bang. Udah. Wah, guys. Minggu ini ya terakhir tadi. Minggu depan, Fred, dikumpul langsung. 12. Tapi minggu ini kita dikasih proyek lagi. Oh. Judul pendahuluan. Iya. Terbang. Ini dia, guys. Nah, untuk judulnya. Judul pendahuluan desain kapan pulang. Nanti apanya diminta sama ibu itu? Maksudnya kayak barangnya atau apa gimana? Masih kurang paham aku. Oh, apa? Kita kayaknya cuma buat apanya? Desainnya, terus presentasinya lah. Oh. Presentasinya juga. Berarti nggak nyampe kita apa kan ngerangkai gitu atau apa buat barangnya itu kan? Enggak. Tadi kan nanti kita cuma ngerangkai di apa aja gitu, di Proteus atau di apa gitu. Cuma itu aja sih. Oh, sekarang apa aja lah, judul kita belum ada gitu. Oke, software simulator itu kan? Iya. Gimana ya kalau judul ya? Kayaknya sekarang kita maksudnya kita mengarah kemananya, ke bidang apa gitu sekarang? Lebih cocok sekarang gitu. Biar tahu kita apanya, masalahnya gitu, masalah yang muncul sekarang di bidang apa, yang seringan, yang butuh teknologi gitulah. Bisa. Ada dari kalian. Kalau aku kayaknya masih buntu aku. Aku saranku dalam bidang apa sih? Pertanian gitu. Dalam bidang pertanian, Der. Ya. Kayak gimana itu maksudnya, Der? Pertanian. Soalnya kan sekarang penyiraman tanaman itu. Kan sering nggak datang hujan gitu. Terus kan kadang lupa menyiram gitu kan. Kadang malas juga gitu. Oh ya.
Tapi kita yang simpan aja kita. Kalau mesin, kalau penyiram tanaman itu dari mana? Dan maksudnya kayak pakai Arduino-nya atau gimana itu? Nah, jadi kita buat kayak robot itu. Jadi nanti dia yang bekerja, yang nyiram sendiri, gitu. Tapi yang cairnya tetap kita itu, yang jalan dia gitu. Ya. Ada ide Tok Fred? Atau yang banyak ide? Ayo, gimana Freddy? Bidang apa gitu Tok? Apa tadi Le? Kurang bagus jaringanku. Iya, Le, nggak apa-apa, Le. Cuman kalau ada idemu, bilang aja, Le. Oke. Oke Le, tadi idenya si Dermawan apa tadi? Tadi katanya dibuat ke dalam bidang pertanian gitu, Le. Katanya kayak dia buat robot penyiram. Pertanian. Iya, robot penyiram tanaman gitu katanya tadi. Bagus juga sih, karena kan kita nggak bagus juga sih proyek apanya idenya. Karena kan apalagi kan cuaca sekarang kan nggak menentu nih kan. Iya. Iya kan, cuaca sekarang kan nggak menentu. Bagus juga. Kalau aku sih setuju karena memang dari kemarin ku cari di internet ideku nggak muncul. Ini si Derma dapat. Hah? Bagian rencana. Tadinya kebanyakan mikir-mikir aku yang jauh. Misalkan kayak penyemprot pestisida, cuman menurutku kayak susah gitu nanti penggambarannya kayak gimana. Iya, kemarin pun sempat itu kan mau ide kan, tapi nanti gambarannya gitu. Tapi kayaknya judul kita ini udah banyak nanti referensinya jadi apa gitu. Jadi nanti kira-kira cara kerjanya ini kemana kita buat? Cara kerjanya ya. Oh, judulnya ya sekarang kita buat robot penyiram tanamannya saja atau robot tanaman. Robot penyiram tanaman. Oke, nice. Kurang. Terus kurang panjang. Panjang ini. Nanti nggak nentu dia kemana dia kan nanti penyiram tanaman ke air. Kalau untuk idemu ini kira-kira aja nya. Udah ada gambaranmu kayak misalkan ini berbasis apa atau gimana cara buatnya, kira-kira ada nggak? Rencanaku sih kalau aku pikirkan kan kita robot penyiram tanaman otomatis berbasis line follower gitu kan, kapan line follower. Berarti nanti ada garisnya gitu di sekitar tanamannya gitu. Oh, berarti dia kayak buat oke. Berarti dia mengikuti garis itu ya toh ya? Mengikuti garis, terus dari garis itu dia nanti menyiram gitu ya? Oke. Oh, boleh. Dan, Pak, jadi judulnya apa tidak buat? Robot penyiram tanaman otomatis. Robot penyiram tanaman otomatis berbasis line follower. Bisa. Ya sudah, kalau dulu di kita kan. Iya. Terus latar belakang. Kalau dulu Der, kau tadi mau ngomong, jadi kupotong. Kalau nanti latar belakang kan bisa kita buat tujuan juga. Kalau latar belakangnya kan nanti kan bisa aja kita nanti masukkan ke PPT-nya. Pokoknya kita dulu kita sekarang gambarannya gitu. Kan kita kan udah tahu nih kan latar belakangnya kenapa gitu kan. Itu kan karena tau lah Indonesia kan termasuk wilayah negara agraris kan. Oh ya. Nah, iya kan. Terus itulah nanti latar belakangnya kita buat. Terus karena cuaca yang nggak mendukung belakang ini kan nggak menentu gitu. Itulah nanti kita buat salah satu faktornya gitu. Dia nanti bisa juga diterapkan kayaknya bunga-bunga gitu, bunga di barang rumah kan orang Indonesia kan mais menyiram bunga gitu. Oh, oke. Terus Der, kemarin kalau ini kan udahlah dapatlah latar belakang kan. Terus tujuan kita kayak buat alat itu kan mempermudah manusia dalam
dalam bidang pertanian lah, gitu kan. Terus kalau Oke, masalahnya, secara khususnya itu nanti mempermudah untuk penyiraman aja sih, gitu kan? nah, Gitu kan? iya. Oke. Iya, iya. Batasan masalah. Masalah, Oh iya, gimana caranya? Apanya? Batasan masalahnya maksudnya? itu maksudnya batasan masalah kayak rumusan masalahnya, apa yang masalah yang muncul dari robot itunya, apa gimana? Kayak gitu kan? Bukan kayaknya. Itu kayak kita batasi case-nya permasalahannya itu gimana? Contohnya kan kita mau menyiram tanamannya itu bentuknya gimana kayak gitu. Atau enggak kalau apakah dia contohnya kan kalau ngikuti jalur nih. Contohnya kan ada jalur nih, jalur lurus, jalur bengkok, jalur melengkung, jalur zigzag kan banyak jalur kan. Iya, iya. Nah, dia di jalur mana sekarang? Apakah dia menyiram waktu di jalur lurus atau di jalur bengkok atau di jalur zigzag gitu? Gitu maksudnya. Jadi kita buat apa aja? Kan Jalur- gini aja lah. Kan kalau biasanya kan kalau dalam pertanyaan kan ada bentuk bedengan-bedengan gitu kan? Iya kan, bedengan-bedengan. Nah, terus kan dia kan pasti kan kalau bedengan itu kan lurus kan. Kita ngambil jalur lain followernya itu secara lurus saja. Jadi kalau dia lurus berarti dia menyiram gitu. Kalau dia bentuknya bengkok atau melengkung atau zigzag, dia nggak menyiram begitu. Gimana? Bisa, setuju sih. Biar jangan ribet juga kan. Itu aja batasan Nanti masalahnya. bisa lah kita masukkan lagi masalahnya. Terus kemarin yang ku dengar kan dari nanti kita disuruh nyari daftar pustakanya kan. Maksudnya itu gimana ya? Maksudnya katanya nyari paper atau gimana sih? Aku juga kurang paham itu maksudnya. Dari tinjauan pustaka ini. Ada yang tahu? Gimana tuh? Dari apa dulu ya? Kita kan nanti mencari paper aja lah, mencari paper yang ada hubungannya sama topik kita itu. Nanti kalau misalnya ada kutipan-kutipan yang berhubungan sama topik kita itu kan kita ambil, terus kita lihatkan di situ dari mana kita ambil gitu. Jadi kita mencari paper yang berhubungan sama ini, berhubungan sama robot penyiram tanaman kita gitu. Oh, kayak referensi gitu ya, Der ya? Untuk alat kita ini. Iya, itu. Sip. Tapi katanya nanti batasannya 5 tahun terakhir ya 5 tahun terakhir itu. Oh, dibilang ibu itu 5 tahun terakhir? Iya, nanti juga batas kita baru kedisan mati kayak tiga kali kita santai walaupun nanti ini di submit santai kalau desain ini maksudnya desain itu kita buat sendirinya, maksudnya dari kayak 3D printer gitu apa gimana sih? Memang atau gambar desain 3 dimensinya gitu atau enggak desain 2 dimensinya? Kan dibilang ibu itu waktu itu kan. Kalau nggak bisa 3 dimensinya, 2 dimensinya pun jadilah, pokoknya ada desainnya kayak gitu. Ini mau aku tanya juga, nanti kita merangkai ini kan desain kan kayak rangkaian gitu kan? Kita nanti rangkai di mana? Di Proteus, di apa atau di mana? Saranku Proteus, kalau nggak pakai Proteus, kalau anak kendali biasanya pakai apa? Kalau rangkai softwarenya? Kalau rangkai kami dari dulu sampai sekarang masih main itu aja, Multisim lagi. Multisim. Udah paham lah ya, Pin? Ya enggak juga lah, cuma dikit lah. Di desain ini juga nanti bahan-bahan tuh nggak salah, yang bahan-bahan harus kita buat. Itu kita buat nggak apanya? Kayak dananya gitu nggak? Kalau dana nggak usah kayaknya. Nggak usah sampai situ ya? Iya, jadi kita cuma buat apa aja alat-alat yang dipakai ke sini gitu. Itu nanti kayak mana sih bentuk rangkaiannya, menyesuaikan ke apa? Gambar. Untuk rangkaiannya itu nanti kita usahakan aja nanti.
Kalau gambaranku ya Heeh. berarti nanti ada rangkaiannya, ada juga nanti kayak desain gambarnya alat itu. Gitu. Ya, kalau desainnya kayaknya kita pakai apa aja. Kalau enggak yang apa? Solid ya SolidWorks. Solid aja kita pakai. SolidWorks. SolidWorks. Terus bahan-bahan alat-alatnya nanti kan pastinya ada sensor gitu. Terus tempat airnya. Ya, sekarang kita bahasnya tentang ini kan mendeteksi flame follower kan. Ya. Atau sekarang aja kita bahas tentang apanya? Yang sebagai sensor pendeteksinya apa gitu? Atau lain waktu aja? Di desain garis besarnya aja lah. Garis besarnya. Kalau kita pakai apa aja lah? Sensor apa? Foto diode. Alat sensor foto diode. Kenapa pakai itu? Foto diode. Itu kan nanti kan contohnya kan kita ada 2 LED nih kan, 2 LED. Satu LED kan, satu lagi foto diode. Nah, terus dia akan mendeteksi apanya. Kan nanti kan line follower itu kan. Ya. Ya kan? Nah, terus kalau LED inilah yang nanti akan mengirimkan cahaya ke garis itu, ya kan? Terus oke, nah terus nanti dari garis itu, kalau dia hitam kan, kita kan tahu kan kalau apanya itu garisnya. Kalau warna hitam dia menyerap cahaya gitu, dia nggak memantulkan cahaya. Oke, ya, warna hitam. Jadi kalau dia hitam berarti LED kalau fungsi dari foto diode itu dia mendeteksi cahaya gitu. Jadi kalau ada cahayanya berarti foto diode itu memiliki resistansi yang kecil gitu. Kalau dia besar, foto diode-nya itu akan memiliki resistansi yang kecil. Gitu aja kita buat. Jadi contohnya kalau ada line yang warna hitam, kalau nanti kan dikirimkan cahaya dari LED ke ke garis itu kan. Nah, terus kalau dia putih, kalau dia di luar hitam, berarti kan otomatis kan dia kan akan memantulkan cahaya ke foto diode-nya itu kan. Nah, foto diode ini akan menjadi sensornya gitu. Dari sensornya ini akan menentukan kemana dia akan pergi dari motor DC-nya itu nanti. Dikontrol dari microcontroller. Kita pakai microcontroller apa ini sekarang? Yang Arduino atau apa aja? Arduino aja ya. Memang itulah. Arduino Mega aja. Oke. Tidak ngerti kan gambaran besarnya kan? Iya, menurutku ya. Kita nggak perlu pakai apa gitu, sensor ultrasonik gitu. Sensor ultrasonik kayaknya nggak usah lah. Karena kita udah pakai apanya tuh? Udah pakai sensor foto diode. Itu aja buat sensornya pakai foto diode. Satu LED, satu foto diode gitu. Biar lebih juga kalaupun danaan gitu. Lebih agak mengurangi cost-nya lah. Terus LED juga tuh, karena dia yang LED yang memancarkan cahaya gitu. Oke. Ada lagi yang kita bahas? Berarti yang alat pentingnya utamanya lah itu berarti fotodiode sama LED ini ya, Le? Untuk alat menyiram tanaman ini. Oke, iya juga. Terus kita kan mau membuat gerakan, berarti harus ada dong motor DC-nya kan? Baru motor DC toh. Motor DC tambahin berarti. Kita pakai berapa ban? Berapa roda? Kayak mobil aja lah kita buat. Mungkin. Berarti 4 kan? Berarti 4 lah. 4 motor DC lah. Oh, berarti tiap motor. Oh, oke. Motor DC. Ya, karena dikontrol dari apanya juga. Oke. Berapa lagi ya? Oh iya, sumber energinya lah. Sumber energinya. Baterai lah kita buat. Ya, baterai lah. Baterai. Terus katanya pompa airnya juga. Pompa air. Iya, oh, tulis aja dari pompa air gitu. Iya, pompa air. Pompa air. Terus pompa airnya.
Ya. Apa lagi ya? Hmm. Sensor udah, tenaga sumber tenaganya udah, yang nyemprot kan juga udah. Jamnya itu, jalurnya itu gimana? Oh, bahan untuk jalur juga ya? Iya. Iya, jalurnya gimana dibuatnya bagusnya? Pakai apa? Kalau line follower biasa pakai itu kan, garis hitam itu. Selasi ban. Selasi Selasi ban ban. warna hitam. Aku mikir selasi Oh ban. iya, Yang panitia lah, yang itu panitia. lah. Selasi ban kita buat. Nggak mungkin, Selasi itu ban. lah. Kalau Selasi ban, mungkin nggak di tanah kita buat Selasi ban. Kayaknya kalau di tanah juga susah, rada susah, Fred. Misalkan bisa pun pakai apa? Kalau menurutku dia cuman bisa di datar aja lah, yang di datar kayak di aspal gitu. Gimana itu? Apa lah solusinya? Yang sumber yang warna hitam lah, sumber warna hitam. Memang Selasi ban udah paling hitam Nggak bisa dan karpet. bergaris. Bisa karpet gitu. Karpet. Kemarin, Karpet warna ya hitam. kemarin yang waktu apa itu, yang waktu ke RCA itu pakai karpet sih. Karpet warna hitam apa gimana, Der? Apa yang karpet warna hitam? Boleh, boleh. Tambah aja dulu, Der. Nggak apa, nanti bisa kita revisi lagi. Mm-mm. Kalau yang aku baca-baca ada sih relay, tapi orang apa sih yang si relay ini? Kenapa tuh? Iya, Der. Ada alatnya juga, relay. Relay. Untuk apa itu, Der? Oh, relay. Iya, Oh, relay. Relay itu untuk yang mengatur tegangan tinggi dari PLN kayak gitu, Le. Kayak saklar juga sebenarnya dia, saklar. Oh, Saklar, iya, tapi iya. dia kayak saklar di rumah, tapi dia dikontrol dari microcontroller gitu. oh ini fungsinya mengirim sinyal gitu ke Itu relaynya kayaknya untuk apa ya tuh? ini berhubungan ke pompa di sini nanti. Pompa apa ya? Oh iya, oke, pas. Aku pun pikiran kayak gitunya. Pasti ke situ itu nanti. Kapan nyala, kapan dia nggak nyala. Iya. Oke. Apa lagi ya? Itu baterainya itu baterai aki aja buat tuh. Baterai Kayaknya aki. baterai aki aja kita buat. Bisa. Bisa nanti dia apa? Gini. Ya. Berarti besar lah, Ya, Fred. oke. Ya, nanti kan bisa di step down sama step up-nya kalau dia apa. Oh iya. Oke. Tangki airnya perlu nggak sih? Oh iya, tangki airnya juga ya. Tangki air. Iya, ada Jadi kayak Tangki airnya. ada persediaan airnya. Tabung air. Oh, tabung air udah. Baru untuk kayak misalkan kalau udah habis airnya gitu, pakai sensornya itu apa gimana? Oh iya, kalau udah habis ya. Iya, jadi kalau habis nyata airnya kan, biar mantap alatnya. Kita buat apa lah itu ya? Kalau habis, Ada sensornya itu kayak kita buat pakai sensor ultrasonik aja lah. untuk airnya ini. Nah, sensor ultrasonik. iya di dalam tangkinya itu, di dalam tabung air itu. Maunya kan kayak gini nanti alatnya. Kalau udah habis dia balik dia ke Sumber airnya. Ke base camp. Ke base camp. Iya, Tapi kayak mana? Kayak mana nanti cara kerjanya gitu? Kalau menurutku Bisa aja sih. Kalau misalkan Tapi harus kompleks algoritmanya menurutku. Iya, algoritmanya yang punya. kalau misalkan nanti kalau menurutku, saranku ya, kalau misalkan nanti dia udah habis kan airnya kan,
Dia kayak teriak gitu. Kayak Oh, masih kode ya? alarm mati itu gitu kalau udah habis. Baru nanti kita Berarti isi. kayak apa itu? Kalau lebih pintarnya kan, ya lah. Kalau lebih pintarnya dia bisa langsung cari air sendiri gitu. Emang lagi Fred buat tuh. Cari kali dia Keluar gini. lagi dari poin. Jalan dia. Maksudku biar lebih pintar robotnya maksudku. Iya. Dia tentunya kan ada air yang mengalir kan. Dia pergi ke sana kayak gitu. Dia otomatis dia sedot. Terus berbalik dia. Itulah lebih kompleks lagi algoritmanya nanti. Iya sih. Lebih Ah, keren kayak gitu. ya berarti tambah aja lah. Sekarang Dan. yang ku tengok. Sekarang yang ku tengok sampai ini aja, sampai video menyiram terus yang itu. Apa yang isinya manusia gitu. Oh, gitu. Kayaknya Sampai mana, guys? Sudah nantinya gitu. Jangan Jadi- ketawa itunya. Jadi gimana? Jadinya kita tambahin sensornya itu, sensor buat airnya itu. Kalau untuk step pertama, kurasa cuma bunyi aja sih. Bunyi dia. Itu aja lah dulu. Ya itu aja dulu. Sensor ultrasonik sama ya itulah sensor ultrasonik itu. Oh. Kalau enggak ini aja, kan mau kita tambahin gitu caranya kan. Ditambah apa, Dan? Kan ada, kalau udah habis dia ada suara gitu. Heeh. Suaramu kurang keras, Der. Kalau apa? Kalau udah habis, Heeh. maunya kan apa dia bunyi dia gitu. Iya. Bunyi. Jadi pakai sensor apa di situ? Oke. Kenapa? Pakai sensor Pakai apa sensor apa ditanya, nanti? Fred? Iya. Yang Ada, yang kan menghubungkan ingat tuh. sama itulah alarm Oh. itu. Kita pakai piezo sound aja. Iya, Juswan. Yang Yang Piezo kemana itu? sounder. Gimana itu tulisannya, Fred? kayak mana tulisannya itu? Iya. Dia kecil. Coba ketik dulu di chat. Piezo. Tunggu. Piezo. Udah hilang si Pre nih. Aduh, sabar. Tunggu balik dulu. Udah balik dia. Nah. Piezo. Kayak gini ya? Piezo dia. Fred. Atau pakai J. Piezo sounder. Oh, Piezo, Sounder. ya piezo. Nah, Sounder. ini ya. oh. Piezo. Kayak mana toh? Cara Tes. kerjanya gitu. Iya, cara kerja dari piezo ini gimana, Fred? Sounder. Dia kayak mengeluarkan kayak alarm gitu. Oh. Kita bisa programnya juga apanya itu. Terserah kita. Bisa juga jadi buat music gitu, bisa juga jadi buat bisa juga di program dari microcontrollernya itu. Oke. Oh ya. Jadi nanti kalau udah habis airnya bunyi lah ini terus kita ambil atau bisa dia gitu balik ke awal. Ke mana nih? Kayaknya menurutku kita isi aja lah dulu biar algoritmanya lebih ringan. Kita isi aja ulang airnya gitu. Menurutku dah. Nanti kita buatnya codingannya ini atau cuma gambarannya aja gitu? Itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut di selanjutnya aja lah, Der. Oh, Sekarang kita berarti cuma ini aja. Iya, udah mantap ya ini, udah garis besarnya udah kelihatan. Jadi kalau untuk kesimpulannya lah. Itu satu lagi yang apanya itu? Sensor pendeteksinya itu. Yang ultrasonik. Sensor ultrasonik. Lupaan tadi. Itu. Sensor ultrasonik. Oke, guys. Kalau kesimpulannya gimana, guys? Oke. Kesimpulannya. Jangan dulu langsung kesimpulan, guys. Ada mau tanya.
udah kebayang kitanya nanti kayak mana bentuk rangkaiannya ini gitu. Gimana jadinya kita merangkai? Ya gimana ya, kalau menurutku kan ini kan berarti kalau begitu sampai jadilah alatnya ya, kalau begitu ya. Menurutku rangkaian kasar aja, kayak yang penting nggak parah harus kayak sampai semuanya berjalan sampai habis gitu. Intinya yang gambaran kasar aja, karena kalau misalkan jadinya berarti kita buat alat asli lah kalau begitu. Jadilah proyekku apa ya, MM? Jadi proyek lah. Ngomong-ngomong, Ini proyekmu tuh. Rencana aku di situ. Ngomong-ngomong guys, tinggal 8 menit guys. Oh, aku udah kesimpulan. Nah, Gimana makanya. ini? Kalau kesimpulan ini kemarin dibilang. Kesimpulan 1. Iya, kesimpulannya guys. Kayaknya bisa Satu. nanti kita buat. Kayaknya buat kesimpulan Membantu setelah petani. apalah? Setelah Jadi setelah desain dan itunya ya, alatnya ya. Setelah berarti desain lah sama semuanya. gitu. Pokoknya sih. Nanti pendahuluan latar belakang tujuan batasan masalah ini tinggal berkoordinasi sih kayak gini di grup aja gitu. Bisa deh. Oke deh, berarti guys. sekarang kita udah gitu ya, udah apa? Oke. Udah dapat lah gambarannya kan. Udah kan? Iya. Baru sekarang tadi kan dibilang berarti tugas kita di sini itulah mikirin desain, terus apa? Iya. Sama Pembagian tugasnya lah kita sekarang, pembagian tugasnya. Nyari paper lah. Yang nyari, yang desain sama yang buat PPT. Aku PPT. Tapi Aku nyari paper lah dulu. Aku apa? Merangkai desain. siapa? Oke, desain. Oke, mantap. Oke, mantap. Nanti kalau pendahuluan ini ke mana? Pendahuluan ini nanti ya dasar kenapa kita milih alat ininya, Der. Kenapa kita? Ya, siapa yang buat? Oh, kalau itu kan nanti di PPT kan berarti aku lah semua. Oh, nanti apa aja kalau buat PPT-nya misalnya kau kan tinggal memasukkan aja gitu, kalau misalnya bahas sama-sama aja gitu, latar belakang kemana tujuan gitu. Intinya nanti saling bantu-bantu aja lah, misalnya kalau ada yang kesusahan di masing-masing bagian. Nah, itu yang gue tunggu-tunggu jawabannya. Selamat Hari Natal, guys. Masih lama, Fred. Bulan lagi kau. Gitulah. Kira-kira kapan lagi kita Zoom kedua? Zoom lagi kita kan? Ya nantilah di atur aja di grup biar bisa nih. Oke guys. Thank you guys. Thank you Der. Thank you Fred. Thank you Fred. Thank you semua. Thank you guys. Selamat malam. Dadah. Dah. Bye. Bye.